Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk Clarice, untuk istri saya Yuflin, dan untuk pendeta Sibi ya, yang sudah bukan mendahului khotbah, tetapi sudah di bagian pertengahan khotbah kita, saudara. Ya, jadi malam permintaan doa atau 10 malam berdoa akan diisi oleh doa. Slotnya paling banyak berdoa, dan slot kedua yang paling banyak adalah kesaksian. Jadi saya hanya mengisi, saudara, renungan yang menjadi pemikiran kita atau yang menjadi renungan bagi kita selama minggu berdoa ini. Dan pada malam ini sudah sampai ke malam ketujuh. Unik malam ketujuh ini, saudara. Hari ketujuh, kalau saudara punya buku penuntun itu ada di halaman 77. Jadi 777 ya. Ini terjadi secara kebetulan, dan judul pada malam ini adalah mendoakan janji-janji Allah. Jadi sudah didahului oleh lagu dan kesaksian, dan saya ingin menutupnya dengan kutipan roh nubuat dan ayat firman Tuhan. Saudara, ayat tema kita pada malam ini adalah terdapat dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada 3 hal yang kita lihat di sini. Minta, diberikan. Cari, kita akan mendapat. Kalau kita mengetok, maka pintu akan dibukakan. Lalu kita akan melihat lagi 3 hal yang menjadi inti pembicaraan atau renungan kita pada malam ini. Mendoakan janji-janji Allah. Apa artinya berdoa dengan janji-janji Allah? Saya kutip ini dalam Ellen G. White, My Life Today halaman 338, saudara perhatikan, saudara dan saya perhatikan ada 3 bagian step yang harus kita ingat di dalam mendoakan janji-janji Allah itu. Yang pertama, kita memilih janji atau perintah Alkitab dan berdoa dengan kata-kata itu kembali kepada Allah. Jadi bagaimana cara berdoa dan apa artinya kita berdoa dengan janji-janji Allah? Kita pilih janji atau perintah di dalam Alkitab, lalu kita mendoakan kata-kata itu. Ya. Ingat, kita pilih janji Tuhan, ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Kita doakan dengan kata-kata itu kembali kepada Allah. Itu adalah nasihat Nyonya White. Dan yang kedua, dengan kita berdoa dengan mengucapkan janji-janji Allah ini, berarti kita memperkenankan Dia membimbing doa-doa kita dan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, luar biasa. Dengan kita berdoa, janji-janji Allah itu akan membimbing doa kita sama seperti Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Padahal kita sebutkan janji Allah itu. Dan itu adalah sarana Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika kita berdoa di depan umum dengan mengucapkan janji Tuhan, itu juga sarana Tuhan melalui kita untuk membimbing kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita dan jemaat yang mendengarkan. Dan yang ketiga, Allah telah menempatkan janji-janji dalam firman-Nya untuk menuntun kita memiliki iman kepadanya. Jadi saudara, kita menerima keselamatan dengan iman, iman kita itu bertambah. Bagaimana caranya kita bertambah? Iman kita itu bertambah itu dengan kita berdoa menggunakan janji-janji Allah. Mendoakan janji-janji Allah. Ada 5.467 janji Allah di dalam Alkitab. Ya, banyak sekali saudara. Ribuan ya, 5.467 janji Allah. Yang pertama ya, yang pertama janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita semua tahu janji ini. Janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan
menemukan tumitnya. Jadi saudara, inilah nubuatan pertama atau janji Allah pertama bahwa akan ada apa? Akan ada penyelamat lewat keturunan perempuan itu. Itulah Sang Mesias. Dan janji yang terakhir dalam Alkitab, ayat kedua terakhir, terdapat dalam Wahyu 22 ayat 20. Ya, aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi janji itu pasti. Ketika kita berdoa, Tuhan datanglah segera. Ya, Tuhan pasti akan datang. Mendoakan janji-janji Allah. Mari kita coba lihat janji-janji Allah di dalam firman Tuhan. Yang seringkali kita dengarkan, yang seringkali kita baca, dan menguatkan kita. Ada banyak janji Allah ya, ada 5.467, dan ini hanya sebagian kecil dari janji Allah yang saya bisa kutip di sini. Ada Yohanes 3 ayat 16, kita bisa mendoakan, kita bersyukur ya. Ketua Lawrence selalu suka mendoakan di dalam doanya, bersyukur oleh karena karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Itulah janji Allah. Kita sudah diselamatkan. Dengan kita mendoakan janji Allah ini, itu akan memperkuat iman kita. Di dalam kutipan tadi ya. Kemudian, ketika kita menjalani kehidupan kita, ada Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah ayat kesayangan istri saya ya. Ada janji Allah di situ. Apa janjinya? Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di dalam kesaksian tadi, saudara, saya yakin janji ini yang menguatkannya sehingga dia bisa bertahan di dalam kesusahan, dalam kesesakannya ya. Bahwa Tuhan memiliki rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Memang lebih mudah mengucapkan daripada ketika kita mengalami. Tetapi kalau kita mendoakan janji Tuhan ini, kita mengutip dalam kata-kata kita, iman kita akan dikuatkan karena kita akan merasakan Tuhan berbicara langsung kepada kita. Janji Allah yang lain dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita dalam keadaan susah, kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, mata pencarian, kita perlu memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Bacakan, doakan janji Allah dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku, Allah kita ya, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Kekayaan Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus seberapa besar itu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita mendoakan janji-janji Allah ini dalam kehidupan kita. Iman kita akan bertambah kuat di dalam menghadapi pandemi ini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Luar biasa, saudara. Dan di dalam Mazmur 23, itu ayat 4 yang paling saya suka ya, saudara. Ayat 4 ini seringkali saya ketika mengalami banyak tantangan, ini yang saya buat. Berdoa, tidak tutup mata, saudara, tapi saya mengucapkan akan ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Mungkin dalam bahasa Inggris hal ini lebih itu, saudara ya, lebih jelas. Dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death, sekalipun aku berjalan di dalam lembah di mana lembah yang kelam, yang penuh kematian membayangi kita. Ya. Kita berjalan di dalam lembah yang sudah mau mati. Oleh karena apa? Sudah mau mati oleh karena kegelapan berada di sekitar kita. Tetapi kita tidak takut karena apa? Karena Engkau besertaku. Luar biasa, saudara. Ini janji Tuhan. Dan kalau kita mengucapkan janji Tuhan ini, kita mendoakan janji Tuhan ini, maka Tuhan akan menolong kita dapat melewati segala tantangan yang berada di depan kita. Oke, kita akan melihat seorang yang begitu percaya dengan janji Tuhan. Saya tidak mau menceritakan detail mengenai orang ini. Dia adalah bapa segala orang yang beriman.
Dikatakan kalau kita percaya janji Tuhan, maka janji itu akan menguatkan iman dalam kehidupan kita. Janji Tuhan kepada Abraham, 2 kali Tuhan sebutkan, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit, ya Tuhan. Sementara Abraham berdoa menengadah ke langit, Tuhan katakan, aku akan, lihatlah langit-langit, bintang-bintang di langit, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. 2 kali disebutkan ya, di dalam Kejadian pasal 19 dan Kejadian pasal 22. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Mungkin ketika Tuhan mengucapkan ini, dia belum memiliki anak, sehingga ada jalan pintas mengambil anak dari gundiknya. Tetapi dia percaya akan janji Tuhan. Akhirnya di masa tuanya, Tuhan mengaruniakan anak baginya. Dan anak satu-satunya kita semua tahu ceritanya. Dia menuruti firman Tuhan, mengorbankan anak satu-satunya yang Tuhan percayakan baginya. Apakah dia percaya terhadap janji Tuhan? Ya saudara, sangat percaya. Dia tidak pernah meragukan janji Tuhan. Sebagai manusia mungkin kita bisa melihat bahwa bukan main, ya, bukan main. Tuhan berjanji mau memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi yang terjadi, Tuhan menyuruh mengorbankan anaknya, di mana lewat anak itu sebenarnya janji Tuhan bisa terlaksana. Ya. Tetapi toh dia tetap melakukan. Imannya menguatkan dia bahwa Tuhan akan berperkara, janji Tuhan akan dipenuhi dengan cara Tuhan. Walaupun dia harus mengorbankan anaknya. Saudara, pernahkah kita mendoakan janji Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita? Di dalam kehidupan kita setiap hari, pernahkah kita menyebutkan janji-janji itu dalam doa kita? Saya yakin dan percaya ada banyak dari kita yang memiliki kesaksian yang sangat indah untuk disaksikan, di mana ketika kita mendoakan janji Allah, maka iman kita bisa dikuatkan dan Tuhan berperkara mengeluarkan kita dari semua permasalahan yang kita hadapi. Luar biasa Tuhan itu, saudara. Yang kita hanya perbuat